Kali ini saya akan merangkum drama Korea yang lagi viral belakangan ini berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang sekelompok manusia yang kesulitan hidupnya karena berbagai hal, mulai dari dikejar rentenir sampai berjuang mencari uang untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, di tengah kesulitannya, mereka diajak bermain game untuk memperebutkan uang puluhan miliar. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tak usah berlama-lama guys, langsung saja ke episode pertama. Drama diawali sekelompok anak kecil bermain dengan riang gembira tanpa memikirkan kesulitan hidup. Meskipun hanya permainan kecil, mereka sangat bahagia saat menang. Dan episode pertama dimulai. Pria bernama Song Gi-hun hidup menyedihkan bersama ibunya yang sudah tua. Karena ia dipecat dan memiliki banyak hutang, ia dicarikan istrinya. Hari itu merupakan hari ulang tahun putrinya bernama Gayon. Tapi karena tak memiliki uang, ibunya memberi uang agar bisa membelikan hadiah kepada Gayon. Tapi saat ibunya pergi, si Gi-hun malah diam-diam mencuri ATM ibunya dan menguras isinya. Uang itu ia pakai untuk berjudi. Walaupun awalnya kalah, ia akhirnya berhasil menang 4 juta won dengan memilih tanggal ulang tahun putrinya. Hal itu membuatnya sangat senang karena bisa membelikan apapun untuk putri tercintanya. Tapi sayangnya, rentenir muncul. Gi-hun yang memiliki hutang 160 juta won ini segera kabur. Namun ujungnya ia tertangkap. Tak ada jalan lain. Ia ingin menggunakan uang tadi untuk membayar sebagian utangnya. Tapi ternyata uangnya dicopet oleh wanita yang ditabraknya tadi. Sehingga mau tak mau, Gi-hun harus menandatangani surat penyerahan organ tubuhnya jika saja ia tak mampu membayar hutangnya dalam sebulan. Karena uangnya sisa sedikit, ia bertaruh dengan mesin capit agar dapat memberi hadiah untuk putrinya meskipun dibantu oleh seorang bocil. Singkatnya, ia membawa anaknya ke warung pinggir jalan yang murah dan memberikan kadonya. Tapi sial bagi Gi-hun, kado yang belum sempat dibukanya itu ternyata berisi pistol korek api. Gi-hun pun berjanji akan memberikan hadiah yang lebih istimewa di tahun depan. Yah, ayah yang terlihat menyedihkan di depan putrinya. Nah, saat ingin pulang, ia bertemu pria misterius, kita sebut saja Magnet. Magnet mengajaknya bermain. Jika Gi-hun menang, ia akan diberi uang 100.000 won, dan jika kalah, akan ditampar oleh Magnet. Setelah sekian lama bermain dan ditampar berkali-kali, akhirnya Gi-hun berhasil menang. Sebelum pergi, Magnet lagi-lagi mengajaknya bermain game dengan hadiah puluhan miliar. Ia pun memberi Gi-hun kartu nama dan segera menghubunginya jika Gi-hun setuju. Malam itu, Gi-hun sangat senang. Sebelum pulang, ia singgah di warung ibu teman masa kecilnya bernama Sang-woo. Sang-woo adalah lulusan universitas terbaik di sana. Saat ini sudah sukses dan ke Amerika untuk perjalanan kerja. Nah, saat di rumah, ibunya menceritakan kalau tahun depan Gayon akan dibawa ke Amerika oleh ayah tirinya. Sehingga Gi-hun tak mungkin lagi bertemu putrinya. Yah, itulah penyebab mengapa Gayon sedih saat ayahnya berjanji ingin memberinya kado spesial tahun depan. Gi-hun mulai bingung. Ia tak boleh membiarkan putrinya pergi. Satu-satunya cara yaitu ia harus memiliki uang banyak untuk merebut hak asuh putrinya. Ia pun menghubungi nomor yang diberikan si Magnet tadi. Tak lama seseorang bertopeng menjemputnya. Tapi saat di atas mobil, asap bius keluar dan membuat ia pingsan. Ia pun terbangun di sebuah ruangan besar bersama 455 peserta yang lain. Tempat itu dikendalikan oleh orang-orang yang semuanya memakai topeng layaknya di game Among Us dan dipimpin oleh orang bertopeng hitam yang dipanggil frontman. Di sana, Gi-hun bertemu peserta tua bernama Ilnam. Ia memiliki penyakit tumor dan tak punya banyak waktu lagi. Tiba-tiba seorang gadis dipukul oleh pemimpin gangster bernama Dokso. Gadis bernama Sabyok itu dihajar karena kabur dari geng si Dokso. Gi-hun sadar kalau Sabyok adalah orang yang mencopet uangnya kemarin. Ia pun menagih hutangnya dengan mendorong Dokso, sehingga terjadilah pertengkaran di sana. Tapi belum selesai, tiba-tiba para Among Us datang, menjelaskan bahwa mereka akan bermain dalam 6 game. Setiap game memiliki hadiah, dan yang bertahan sampai akhir akan memiliki semua hadiahnya. Tiba-tiba teman masa kecil Gi-hun bernama Sang-woo bertanya, alasan harus mempercayai game ini. Among Us kotak itu pun menampilkan gambar di layar tentang Sang-woo, mantan kepala divisi perusahaan investasi ternama yang menggelapkan dana nasabah dan menggunakan untuk berinvestasi, tapi gagal, sehingga memiliki hutang sebesar 650 juta won. Begitupun peserta yang lain ditampilkan.
yang intinya semua orang yang ada di sana memiliki kesulitan karena uang, sehingga harus ikut game ini jika ingin terbebas dari kesulitan. Mereka pun disuruh tanda tangan untuk menyetujui aturan permainan, yaitu pemain tak diperbolehkan berhenti bermain di tengah pertandingan. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Singkatnya, mereka pun setuju dan dibawa ke sebuah lapangan luas. Di sana, Gi-hun memastikan sahabat masa kecilnya, dan memang itu adalah Sang-woo. Gi-hun hanya bingung mengapa Sang-woo ada di sana. Padahal menurut ibunya kemarin, Sang-woo sekarang sudah sukses dan berada di Amerika. Tapi belum sempat menjelaskan, game akan dimulai. Semua pintu tertutup. Game pertama adalah permainan masa kecil di Korea bernama lampu hijau dan lampu merah. Mereka boleh maju saat robot penjaga raksasa di depan berteriak lampu hijau. Tapi saat berteriak lampu merah, peserta harus berhenti. Jika ada yang bergerak, mereka akan dieliminasi. Yang melewati garis finish dalam waktu 5 menit tanpa tertangkap dinyatakan lolos dalam game ini. Dan game pun dimulai. Mereka segera berlari. Tapi saat lampu merah, si pirang masih bergerak. Terdengar suara aneh dan dia tereliminasi. Kesempatan selanjutnya, orang di belakang penasaran dan memeriksa si pirang. Ternyata maksud dari eliminasi adalah dibunuh. Ia ketakutan dan berlari ke belakang, tapi orang-orang yang melihat itu mulai panik dan berhamburan. Alhasil semua yang panik ditembaki satu persatu. Melihat semua itu, Il-nam tetap mengikuti aturan permainan. Yang lain mulai mengikuti, sedangkan Gi-hun masih ketakutan. Untung Sang-woo mengingatkannya agar segera bergerak sebelum waktu habis. Ia pun mulai bergerak, satu persatu dari mereka mulai sampai finish. Namun Gi-hun masih tertinggal di belakang dan untung peserta bernama Ali menolongnya. Dan di detik-detik terakhir mereka berhasil sampai finish, sedangkan peserta yang gagal ditembaki satu persatu dan bersambut. Penasaran lanjutan ceritanya? Tunggu video selanjutnya. Tolong like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Sekian dari